Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing ke kalian semua tentang biaya kontrol di Rumah Sakit Jakarta, khususnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda dan Morula IVF. Kenapa kita pilih IVF atau di Rumah Sakit Morula? Karena ada latar belakangnya, yaitu dengan situasi seperti ini yang COVID-19 atau Corona, kita tidak memungkinkan untuk kontrol di rumah sakit yang umum. Karena kita sebelumnya kontrol dari awal kehamilan sampai ke 7 bulan ini di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang, itu rumah sakitnya adalah rumah sakit yang umum. Nah, kalau di rumah sakit umum, ibu hamil sepertinya riskan terhadap virus-virus. Jadi kita ada second opinion untuk pergi ke rumah sakit khusus ibu dan anak. Kenapa kita pilih rumah sakit ibu dan anak bunda, bukan rumah sakit yang lain? Karena salah satu pertimbangannya ada dokter yang cukup favorit di sana, yaitu Dokter Nando. Dokter Nando ini merupakan dokter yang merawat dan melakukan atau menolong ya si adiknya Raffi Ahmad, Shahnaz. Jadi cukup terkenal juga, selain bukan hanya Shahnaz tetapi ada banyak artis yang lain yang kontrol dengan Dokter Nando ini di Morula IVF. Nanti kita akan taruh kartu namanya di video setelah ini. Nah, berlanjut, kenapa kita harus pergi ke sana, ke Morula? Karena sudah 1 bulan kita tidak melihat babynya. Kan udah kangen sama babynya. 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan mungkin. Nah, kita kangen untuk di USG lagi, USG 4 dimensi, ngelihat. Harusnya 2 minggu sekali. Cuma kita udah 1,5 bulan bolong karena COVID-19. Ya, semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Amin. Nah, tadi sampai mana? Sampai di Dokter Nando favorit ya. Habis itu kita hari ini pergi ke sana, jalanannya lancar sekali. Cuma 1 jam mungkin, 1 jam kurang lah. Kita disambut dengan pelayanan yang super duper ramah, yang menurut saya terbaik di kelasnya dibandingkan dengan rumah sakit yang lainnya. Jadi kita dibukakan pintu di lobi, lalu dilayani dengan sangat ramah. Dan untuk kebersihan, rumah sakit ini nilainya 10 lah dibandingkan rumah sakit yang lain. Mengingat rumah sakit Morula ini sebenarnya dia punya 3 gedung. Jadi ada rumah sakit ibu dan anak bunda, ada rumah sakit umum bunda, dan rumah sakit Morula. Jadi ketiganya ini terpisah gedung, tetapi dalam satu manajemen yang sama, yaitu manajemen bunda. Kebetulan si Morula ini rumah sakit yang masih baru, jadi secara bangunan, desain dan sebagainya itu masih sangat-sangat bersih gitu dibandingkan rumah sakit mungkin Abdi Waluyo gitu ya, untuk rumah sakit yang selevelnya. Nah, akhirnya kita masuk ke sana, tidak lama kita dicek temperatur, lalu proses administrasi. Oh ya, untuk administrasi sendiri, untuk kalian yang baru menikah, diwajibkan untuk membawa surat nikah dan KTP suami dan istri. Itu merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi di rumah sakit Morula ini. Setelah proses administrasi selesai, kita langsung naik ke lantai 2 untuk di polinya. Kebetulan Dokter Nando prakteknya cukup banyak pasiennya. Jadi kita menunggu dari jam 1, appointmentnya jam 1. Cuma kita baru bisa masuk jam setengah 5. Jadi hampir 3,5 jam menunggu dokter favorit ini. Tapi ya sudahlah, demi kita bisa bertemu dengan anak kita, akhirnya kita pun menunggu 3,5 jam.
Nah, selama waktu 3,5 jam ini sebenarnya kita banyak cerita-cerita dengan orang-orang di sekitar kita. Ada pasien yang mengalami gejala yang kurang baik karena beliau ada sedikit mengalami pendarahan. Nah, dengan sigap dan dengan bijaknya Dokter Nando ini segera memprioritaskan pasien ini, walaupun pasien ini sebenarnya bukan pasien Dokter Nando, dokter lain ya. Beliau ini merupakan pasien dokter lain. Hanya saja dengan tanggung jawabnya, Dokter Nando bersedia untuk melakukan pengecekan dengan segera, dan karena ini statusnya urgent. Dan kami pun menunggu karena kami pernah mengalami pengalaman itu sangat buruk bagi kami ya. Bulan Januari tanggal 25, tepatnya pada waktu lagi Shinja Imlek. Nah, jadinya kami memiliki perasaan yang sama. Jadi akhirnya kami mengikhlaskan untuk dilompati urutan kami semua. Nah, akhirnya jam 4:30 kami dipanggil atas nama Ibu Desi. Kita dipanggil masuk, dan first impression kita pada waktu bertemu dengan Dokter Nando, beliau adalah dokter yang sangat baik dan ramah menurut saya. Beliau ini merupakan dokter lulusan dari UI, Universitas Indonesia, dan dilanjutkan dengan doktoralnya di London untuk spesialis bayi tabung. Karena di Morula ini sebenarnya lebih spesialis di program bayi tabung. Nah, first impression yang sangat baik. Lalu banyak bercerita atau sharing sedikit dengan dokternya. Ditanya juga kenapa dan tahu dari mana Morula ini gitu kan. Karena kita hamil dengan normal, sedangkan Morula adalah rumah sakit khusus untuk program bayi tabung gitu. Tapi semuanya sangat baik dan akhirnya berlanjut ke USG. Nah, akhirnya kami pun bertemu dengan anak kami kembali. Sekitar 3 menit mungkin di USG, anak kami sangat baik responsnya dan sejauh ini sehat dan didoakan supaya selalu sehat. Nah, akhirnya kami pun pergi keluar karena sudah selesai proses administrasinya. Kami pergi ke bagian kasir. Nah, disinilah kami terkejut karena biasanya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang itu harganya biasa-biasa saja. Dan Rumah Sakit Morula ini adalah rumah sakit dengan kelas mahal. Jadi ya hampir 3 kali lipat, mungkin bisa lebih. Disarankan untuk cek lab supaya supaya bisa mengetahui lebih dini apakah ada hepatitis atau HIV/AIDS dan penyakit-penyakit lainnya. Itu kita lakukan pengecekan secara langsung. Lalu diberikan juga resep obat-obatan dan biaya dengan dokter spesialis Nando ini. Nah, akhirnya singkat cerita kami pun pergi ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Pada waktu melakukan pembayaran, kami cukup terkejut karena harganya yang cukup fantastis, yaitu 3,6 juta rupiah hanya dalam waktu nggak nyampe sehari. Mungkin bisa dibilang 5 menit. Karena kontrol cuma 2,5 menit, USG-nya diskusi 2,5 menit, habis itu kita bayar. Jadi sekitar 5 menit itu habis 3,6 juta. Nah, gimana rinciannya kita akan tampilkan di habis ini ya, di habis ini. Nah, ini merupakan dalam dari Rumah Sakit Morula. Dan setelah kita dipersilakan untuk timbang, cek tensi dan lain sebagainya, kita pergi ke ruang tunggu untuk menunggu Dokter Nando. Setelah 3,5 jam, kami pun masuk ke dalam ruangan Dokter Nando dan dilakukan pengecekan melalui USG 4 dimensi. 4 dimensi ini, Dok? Ya, ini foto muka 4 dimensi.
baik sih, nggak ada masalah. Untuk kepala, ini jantung. Oke, ibu atau ada mata minus atau nggak ada? Ini untuk pertimbangan persalinan. Oh, nggak ada. Cuma lebih prefer normal atau sesar ya, Dok? Tergantung pasangan bapak ibu pengen rencananya apa. Saya bingung juga. Oke, dilihat aja sambil jalan di usia 36, 37 arahnya kemana. Kalau bayinya kecil, nggak terlalu besar, mungkin udah normal. Kalau bayinya besar, mungkin lebih bagus sesar. Kalau besar banget, nanti dilihat aja. Tapi kalau untuk dalam kondisi wabah ini sih, apalagi bapak ibu kan rumah jauh ya. Iya. Memang untuk persiapan yang lebih matang dan waktu yang pas, memang sesar lebih Iya, setuju ya. Karena nggak nunggu kontraksi dulu ya. Iya, kita yang jadwalin. Dan memang untuk persalinan di bunda, karena kita bukan ini maaf ibu, bukan apa namanya, bukan rumah sakit rujukan COVID, kita harus memastikan semua yang lahiran di sini bebas COVID. Jadi semua persalinan harus diperiksa. Ada di tes dulu ya. Iya. Suami dan istri atau istri Baiknya saja? suami istri, karena bapak kan nanti mau ikut nginep ya kalau pas persalinan ya. Dan kalau persalinan di bunda nggak boleh ada visitor, jadi orang tua nggak bisa datang. Sama sekali nggak boleh? Nggak boleh. Pas persalinan juga saat ini ya, kalau ini masih lama nanti. Saat ini suami nggak bisa ikut ke dalam. Oh gitu. Suami nggak boleh masuk? Masuk. Tapi bisa, maksudnya ikut nginep boleh ya. Tapi maksudnya untuk pas tindakan nggak boleh. Nggak boleh. Itu di semua rumah sakit sama sekarang ya, tapi kan nggak tahu kita nanti di Juni. Masih lama, santai aja. Itu hidungnya mancung apa gimana ya, Dok? Banget. Wah, lucu ya. Lucu banget. Itu melek. Enggak sih, nggak melek, cuman lucu banget. Lucu ya. Bagus. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah. Kalau saya boleh saran sih sebenarnya karena ibu jauh, mungkin kontrol 2 minggu lagi mungkin nggak apa. Ini merupakan rincian biaya setelah kami konsultasi dengan Dr. Ariando atau Dr. Nando. Jadi biaya konsultasi sekitar 890. Ini berlaku untuk semua dokter kecuali ada satu nama dokter yang kami lupa, tapi biayanya sekitar 1,2 juta hanya biaya konsultasinya saja. Sedangkan ini merupakan biaya untuk laboratorium dari nomor 1 hingga nomor 6. Yang saya tahu hanya ada pengecekan untuk anti hepatitis dan pengecekan HIV. Untuk yang ini merupakan rincian biaya terakhir untuk obat-obatan. Kami cermati sedikit harga di sini. Ada sedikit perbedaan harga antara rumah sakit di Cikarang dengan rumah sakit Bunda Jakarta. Di mana rumah sakit Bunda Jakarta memiliki harga yang lebih tinggi sekitar 50.000 per obatnya. Setelah kami membayar semua biaya yang tadi, kami pun pergi ke bawah untuk menanyakan program bayi tabung. Kenapa kami menanyakan? Karena kami ingin memiliki anak kembar di kemudian hari. Nah, berikut rincian untuk program bayi tabung yang mungkin cukup mahal, tetapi mungkin juga berguna untuk orang di luar sana yang sedikit susah atau memiliki kendala untuk memiliki momongan. Dan ternyata harganya sangat-sangat fantastis. Harga ini merupakan harga paketan untuk 1 kali program bayi tabung. Tetapi apabila di tengah jalan mengalami kegagalan, maka harus mengambil paket lagi berikutnya. Nah, akhirnya kami pun menarik kesimpulan, yaitu kami sangat bersyukur bisa diberikan secara langsung momongan atau baby dengan proses yang normal dan tidak memerlukan biaya besar. Terkadang kita melihat hidup orang lain lebih bahagia, padahal bisa saja dia lebih sulit, hanya saja dia tidak mengeluh. Salam, Alan Prasetya.